Jadi tawasul itu kita meminta kepada Allah membawa sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah. Mereka kalau musim kemarau tiba, mereka itu doa kepada Allah dengan perantara atau dengan wasilah mereka meminta kepada Nabi. Minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan agar hujan turun. Nah, itu wasilahnya. Nah, bagaimana pandangan Ustadz tentang ada oknum yang datang ke dukun atau semacamnya gitu lah Ustadz? Mengenai datang ke kuburan, membawa sesajian atau datang ke dukun, dan itu jelas-jelas sudah sangat dilarang. Nah, dilarang dalam Islam, dan itu melanggar syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Ngaji yuk! Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada program Ngaji Yuk episode yang ketiga ini kita ada kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Azwir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang tawasul, sebagaimana komen-komen dari yang podcast sebelumnya nih Ustadz, banyak yang bertanya tentang tawasul. Nah, boleh Ustadz menjelaskan sedikit tentang tawasul itu apa sih Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawasul, kalau berbicara kita masalah tawasul, itu tentu harus yang harus kita pahami pertama itu, tawasul itu kan bukan bahasa Indonesia. Tawasul itu aslinya dari bahasa Arab yang memiliki beberapa makna yang dikembangkan oleh para ulama kita itu. Di antaranya ada yang mengatakan tawasul itu perantara. Kan perantara. Jadi ada juga ulama itu yang mengatakan bahwa tawasul itu bermakna taqarrub, mendekatkan. Jadi ada beberapa makna, yang lain juga ada yang mendefinisikan. Intinya dalam bertawasul itu kita, yang dimaksud dengan perantara itu bukan, kan ada orang memberikan permisalan, contoh kalau kita ingin berjumpa dengan si A, kan itu melalui perantara harus ada ini. Enggak. Dalam konsep tawasul bukan seperti itu. Kita ketika berdoa kepada Allah itu nggak mesti pakai perantara sebenarnya. Cuman tawasul itu yang dimaksud dengan perantara itu bukan kita tidak bisa langsung dengan Allah, tapi kita memakai mendekatkan diri, meminta kepada Allah dengan membawa sesuatu yang dekat, lebih dekat kepada Allah. Contoh kan, dalam berdoa kita kadang yang sering dipakai orang dalam tawasul doa itu kan selawat. Berkat selawat pada Rasulullah, berkat kemuliaan Nabi SAW, kami meminta ya Allah ini itu segala macam kan itu. Tapi ketika orang yang tidak mau bertawasul, ya tidak ada masalah. Tapi orang yang bertawasul itu memang sesuatu yang dibenarkan dalam Islam. Dibenarkan. Ya, jadi tawasul itu kita meminta kepada Allah membawa sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah. Bisa itu berupa makhluk. Kalau misalnya makhluk itu ya Rasulullah, para nabi kan. Bisa dengan para sahabat misalnya kan, atau ada salafus soleh, atau ulama, yang ulama di situ ulama warasatul anbiya. Dan bisa juga bertawasul yang dimaksud itu dengan selain membawa benda, tapi apa yang dibawa amal. Bisa bertawasul dengan amal, bisa. Contoh yang pernah dilakukan oleh riwayat yang di dalam Sahih Bukhari itu, yang sering kita dengar disampaikan oleh guru-guru kita,
Dalam Sahih Bukhari itu ada kisah tiga orang pemuda yang terkurung di dalam gua ketika mereka berteduh dan batunya roboh menutupi pintu gua. Itu konsep tawasul. Mereka itu bertawasul dengan amal, bukan dengan benda. Mereka memiliki amal spesial. Gitu. Itulah cerita singkat tentang tawasul. Oke. Berarti tawasul itu diperbolehkan ya Ustadz dalam Dibolehkan. Islam? Dibolehkan. Ya. Apakah ketika pada zaman Nabi Ustadz udah ada melaksanakan tawasul? Ustadz gimana tuh Ustadz? Baik. Apakah di masa Nabi itu ada tawasul? Ada. Ada beberapa kisah yang langsung terjadi tentang konsep tawasul di masa Nabi. Satu, itu peristiwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika musim kemarau. Mereka kalau musim kemarau tiba, mereka itu doa kepada Allah dengan perantara atau dengan wasilah. Mereka meminta kepada Nabi, minta kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan agar hujan turun. Itu wasilahnya. Dalam yang lain itu ada juga kisah orang buta yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar mata saya sembuh. Masya Allah. Jadi Rasulullah berkata, apakah engkau mau didoakan matamu sembuh atau engkau mau bersabar nanti matamu akan disembuhkan? Tapi orang itu berkata, doakan kepada Allah agar mata saya bisa disembuhkan. Ya Rasulullah mengarahkan agar mengambil wudhu, sholat 2 rakaat. Ya setelah itu doakan ya Rasulullah. Alhamdulillah, biiznillah matanya sembuh. Masya Allah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah. Ada juga kisah di masa sahabat itu, masa kemarau. Masa tanah mereka tuh mati. Tandus. Macam tandus, ternak-ternaknya mati. Tumbuh-tumbuhannya itu kering kerontang. Dan mereka ya berminta kepada Rasulullah agar didoakan turun hujan. Dan masih banyak lagi kisah yang lain. Masih banyak lagi kisah lainnya. Begini Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz dengan ada orang yang mengatakan bahwa tawasul itu bid'ah, tidak boleh. Gitu. Bagaimana nih pandangan Ustadz? Baik. Mungkin kawan-kawan kita, saudara-saudara, atau ada orang yang menyangka bahwa tawasul itu hal yang baru, tidak ada-adakan. Sebenarnya itu sudah lama, seperti yang kita jelaskan tadi, di masa Rasulullah sendiri itu tawasul itu sudah ada. Sudah ada. Cuman kenapa ada orang mungkin boleh katakan oknum lah gitu mengatakan tawasul itu bid'ah? Karena tak bisa kita pungkiri realita atau praktek orang yang bertawasul itu terkadang ada yang tidak benar. Apa contohnya? Contoh yang datang ke kuburan, bawa sesajian, doa. Itu memang nggak dibenarkan di Islam. Dan itu memang menyalahi aturan syariat. Kita nggak membenarkan meminta kepada orang mati. Gitu. Tapi yang dibenarkan itu datang minta doa pada baik itu kepada Nabi, Rasul, sahabat atau orang soleh. Zaman sekarang ini kan orang soleh, nggak ada Nabi dan Rasul sekarang. Minta pada orang soleh, dan itu dibenarkan. Dan itu juga dulu pernah dilakukan oleh sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Dalam riwayat itu kan pernah Umar meminta kepada Uwais Al-Qarni minta doa. Minta doa. Jadi nggak ada masalah kalau kita minta didoakan oleh saudara kita. Yang tidak dibenarkan, ingat dalam konsep tawasul itu yang tidak dibenarkan meminta kepada benda. Itu tidak dibenarkan. Benar-benar. Tapi meminta orang mendoakan kita kepada Allah dan diperbolehkan. Oke. Baik Ustadz, tadi kan ada Ustadz bilang nih, ketika kita meminta kepada kuburan membawa sesajen. Nah, bagaimana pandangan Ustadz tentang ada oknum yang datang ke dukun atau semacamnya gitulah Ustadz? Masya Allah. Mengenai berbicara masalah datang ke dukun, minta ke kuburan segala macam, itu bukan tawasul namanya. Yang dimaksud dengan konsep tawasul itu
kita tetap meminta kepada Allah Iya. dengan membawa berkah Rasulullah. Membawa berkah. Ya, minta berkah. Misal Mm-mm. kita minta, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, dengan kemuliaan para rasulmu, dengan keberkahan hadirnya Rasulullah, kami meminta kepada engkau ya Allah, turunkan ke kami barokah misalnya. Barokah. Mengenai datang ke kuburan, membawa sesajian atau datang ke dukun, dan itu jelas-jelas sudah sangat dilarang. Nah, dilarang dalam Islam, dan itu melanggar syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam kata Rasulullah dalam hadis itu kan, man ata kahinan, siapa yang datang kepada dukun, datang saja itu dilarang. Dilarang. Sebenarnya. Ya, benar-benar. Dilarang. Apalagi minta petunjuk atau minta bantu. Iya. Nah, itu bukan tawasul namanya. Kemusrik lah lagi. Dekatnya lebih ke merubah akidah. Merubah akidah. Nah, bagaimana nih Ustadz? Kan banyak, bukan di Pulau Sumatera aja, ada di pulau lain juga. Ketika kita mendatangi suatu tempat, kita tuh harus menyajikan sesajen gitu, karena di bumi ini, di dunia ini, nggak kita aja hidup gitu, kata para sesepuh yang lainnya gitu. Gitu. Itu gimana tuh Ustadz? Baik. Kalau konsep masalah membawa sesajian, sesajian itu juga sebenarnya tidak ada konsep, tidak ada dalil kan, tidak ada dasar dalam Islam, dan itu merupakan suatu yang juga dilarang dalam Islam. Ya, dilarang. Karena secara adat, hukum adat, bagaimana mungkin makhluk halus itu memakan benda kasar? Iya. Ya kan? Makhluk halus memakan benda kasar. Kita bawa pisang, bawa apel, antar ke pohon ini, antar ke kuburan ini segala macam. Nggak mungkin orang mati makan pisang, itu nggak mungkin. Iya. Benar. Yang dibenarkan di Islam itu, kalau misalnya itu betul, yang hidup itu tidak hanya manusia, jin semuanya hidup dan mereka nggak akan mati sampai dunia kiamat. Tapi mengenai membawa ini itu segala macam, dan itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Tidak dibenarkan. Oke. Kan ada dalam adat istiadat tuh Ustaz, di pulau yang lain. Kita ada dengar cerita nih, cerita langsung dari para konten creator lainnya. Di sana mereka bilang kalau misalkan kita membawa sesajen atau ada kisah nyata tentang kalau kita bawa sesajen terus kita nggak diganggu tuh sama makhluk hidup lainnya. Itu gimana tuh Ustaz? Kan banyak nih sekarang pandangan-pandangan yang berbeda. Oh gitu. Jadi kita bawa sesajian biar kita nggak diganggu. Iya, ibaratkan ini untuk melindungi kita gitu di suatu tempat, karena kita tuh orang baru gitu di sana. Jimat gitu. Baik. Berbicara masalah hal yang demikian, sebenarnya seolah-olah ya kita itu hidup nggak bertuhan. Iya. Benar-benar. Seolah-olah kita itu hidup nggak ada yang melindungi. Padahal dalam Islam itu kan kita diajarkan kita itu hidup karena Allah, dan kita itu dihidupkan oleh Allah, dan kita akan mati dimatikan oleh Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan itu izin Allah. Dan tidak tertutup kemungkinan meskipun kita membawa ini, membawa itu, tapi ketika Allah mengizinkan, ya bisa jadi walaupun kita udah membawa sesajian, membawa ini, membawa itu, tapi tidak tertutup kemungkinan makhluk itu tetap mengganggu kita. Iya, benar. Itu. Sedangkan orang yang sholat aja, orang yang baca Quran masih diganggu. Jadi semua tuh kita, itulah tawasul tuh, dekatkan diri kepada Allah. Kalau nggak bisa dekat dengan diri sendiri, maka bawalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Begitulah. Kalau Umar bin Khattab itu dulu ketika minta hujan itu kan dengan kemurahan atau dengan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang buta minta sehat karena keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dilanda musim kemarau, paceklik segala macam itu karena keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu juga halnya dengan kita. Kalau kita ingin berdoa juga bisa tawasul dengan doa, karena Rasulullah katakan dalam firman-Nya itu kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wa batagu ilaihil wasilah.
carilah apa namanya itu wasilah untuk dekat kepada Allah. Jadi wasilah kita salah satunya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar. Ah, Ini Ustadz, ada juga nih pendapat orang lain, pendapat oknum lah. Kalau misalkan kita tuh bertawasul dengan orang soleh, dia tuh bisa menyembuhkan. Ibaratnya kalau kita lagi keteguran atau semacam jenisnya Ustadz, nah dia orang soleh tersebut bisa menyembuhkan gitu. Itu gimana Ustadz? Pandangan Ustadz tuh? Oh, bertawasul dengan orang soleh. Iya benar. Di dalam Islam bertawasul dengan orang soleh itu ada beberapa pandangan kan. Tapi iya. ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan boleh gitu kan. Menurut kami pribadi itu bertawasul dengan orang soleh ya tidak ada masalah. Tidak masalah. Tidak masalah selama itu tidak menyalahi apa namanya tanda kutip tidak menyalahi syariat. Contoh ketika kita minta doa kepada orang soleh dan itu juga dibenarkan. Yang kita ceritakan tadi, Umar pernah meminta doa kepada sahabat. Benar. Karena Umar melihat sahabat yang ini lebih soleh dari dirinya. Jadi ketika kita merasa ada orang yang lebih soleh dari kita, kita minta doa kepadanya, itu suatu yang ya dibenarkan dan itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Baik. Berarti tawasul ini diperbolehkan ya Ustadz ya? Diperbolehkan karena tawasul itu kita bukan meminta kepada benda, hanya membawa sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah kepada Allah. Masya Allah. Oke, boleh dong Ustadz ini closing statementnya dari Ustadz. Closing statement. Iya. Baik. Sebagai closing statement, tawasul dalam Islam itu merupakan suatu ibadah yang diperbolehkan. Dan selama dalam konsep tawasul itu kita menjalankannya tidak bertentangan dengan syariat. Karena selama bertentangan itu akan melanggar syariat dan itu tidak dibenarkan. Yang tidak dibenarkan itu contohnya meminta kepada benda karena itu bukanlah yang dibenarkan dalam syariat. Meminta kepada Allah melalui perantara yang lebih mulia dari kita atau yang lebih dicintai oleh Allah dari kita, maka itu dibenarkan dalam konsep tawasul. Suatu ketika sebagai tambahan, dulu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah suatu kali dia mendapatkan apa nama istilahnya tuh kalau bahasa orang sekarangnya galau. Macam ada beban lah gitu kan di hatinya. Dan dia melaksanakan konsep tawasul dalam sebuah kitab yang saya lupa nama kitabnya. Itu Imam Syafi'i selalu melaksanakan wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, membawa nama gurunya. Nama gurunya Imam Hanafi. Dan bahkan itu disambung setelah sholat berdoa, Imam Syafi'i selalu menziarahi kubur itu selama dia merasa hal yang dia rasakan tadi. Sampai rasa itu hilang di hatinya. Jadi mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga teman-teman di rumah dapat mengambil hikmahnya. Amin. Dan juga mengambil segala pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh narasumber hebat kita ini. Oke? Mungkin sekian podcast kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.